Nambah di jam 6:50, sudah ramai banget stasiunnya. Semua lagi antri buat kerja. Di sini ada stasiun buat cewek. Di jam tertentu baru berlaku sih. Aku lihat sekarang antrinya yang cewek, berarti sekarang mungkin lagi berlaku. Cewek semua nih. Sudah ada di Shin Osaka, mau masuk ke pintu Shinkansen. Goodbye Osaka, goodbye Japan. Di Shin Osaka sini banyak banget toko-toko souvenir. Ini makanan-makanannya kayak lucu banget, imut banget. Kalau perhatiin makanan di toko-toko di Jepang itu, semua makanan rata-rata ya ada displaynya itu. Jadi yang didisplaykan itu barangnya itu pasti sama seperti produk aslinya. Packagingnya itu selalu bagus banget, gila. Wih, premium cuy. Kalau lihat gambar-gambar seperti ini, barang aslinya pun juga sama. Bisa dibilang kemiripannya itu udah 90% di atas gitu. Machinya agak beda. Sekarang kita udah di Tokyo Station dan balik lagi ke tempat ini dimana kita bisa beli bento-bento untuk makan. Bentonya itu semua memang mahal tapi kelihatannya enak banget, rame banget. Ya bento-bentonya ngeri coy, harganya ini hampir 150.000 gitu, 150.000. Tapi di sini ramai banget, orang Jepang sendiri pun suka makan di sini. Ini aku makan kemarin. Sekarang kita ada di dekat lainnya Narita Express untuk ke airport dari Tokyo Station ke Narita Airport. So beda dengan stasiun yang lain. Stasiun yang Tokyo ini agak gede, jadi sebisa mungkin sih datang lebih awal untuk ngecek dulu tempatnya di mana. Soalnya kita datangnya itu lewat Shinkansen, sampai sini kita cari next line itu lumayan ribet gitu, harus tanya sana tanya sini, lalu turunnya kayak ada beberapa eskalator, jalan sana jalan sini, agak membingungkan. Kadang officer kita tanya pun mereka membingungkan, jadi kalau bisa ya sambil tanya sambil cek Google gitu lah. Ada kereta yang 2 lantai cuy. Lari semua lari ini ke Chiba. Jadi ini di dalam next NEX. Ada free wifi di sini. Tokyo Stationnya, goodbye Tokyo Station. Ini bagi orang Indonesia yang gemar makan nasi putih, lu bakal nangis di Jepang, bakal nangis karena nasinya semua kayak gini. Rasanya kayak apa? Kayak pulut. Bakal nangis. Buta sih kalian nangis. Di airport pun ada jual barang-barang anime. Memang anime udah kayak trademarknya Jepang gitu ya, bagian dari Jepang. Di sini baju cosplay itu dijual per package gitu. Gila harganya. Ini udah 1, berapa ini? Udah mau 2 juta ini kayaknya. Banyak banget nih. Naruto juga. Kayak gitu tempatnya. Agak sepi sih. Mungkin karena ini hari weekday aja, hari biasa gitu. Bye-bye Japan. Saatnya keluar dari Japan. Good evening, ladies and gentlemen, from the flight. This is Captain Sailor Walker.
sekarang udah di Harbourfront. Hari ini tanggal 13 ya, tanggal 12 kita dari Tokyo Narita itu ke Singapura. Sampainya itu tengah malam jam 12-an Singapore time kayaknya. Aku udah hilang waktu, hilang arah lah. Pokoknya udah capek banget sampai udah gak pengen ngevideo lagi. Dan sampai habis itu kita nginap di Singapura 1 malam. Sampai hotel itu udah tepar, gak ada yang pengen, gak main-main SNS lagi gitu. Lalu pagi ini habis check out aku ke Harbourfront untuk balik ke Batam. Ya overall itu tripnya sih worth it, pastinya sih worth it. Masih banyak tempat yang nggak kita kunjungin sih. Sebenarnya Jepang itu negara yang bisa pergi untuk berulang kali gitu ya. Apalagi dia ada 4 musim, tiap musim itu beda feelingnya dibandingin sama barang-barang di Jepang itu. Barang Jepang itu bisa dibilang itu lebih mahal sedikit daripada Singapura ya, terutama transportasinya. Kalau di Singapura gitu kamu naik MRT kayak 1-2 itu mungkin $1,8 itu atau $2 gitu ya. Kalau di Jepang itu bisa satu stasiun gitu aja itu bisa udah sampai kayak mungkin $2-3 Singapura dolar gitu. Jadi lumayan mahal sih. Jadi kalau misalnya mau jalan di Jepang itu benar-benar harus di planning benar-benar tripnya, tempatnya yang mau dipergi itu mana biar nggak bolak-balik gitu. Dan kalau misalnya memang ada trip yang jauh ke kota-kota yang kayak yang perlu Shinkansen bolak-baliknya lebih dari 2 kali, itu bagusnya pakai JR Pass. Dan JR Pass itu juga bisa dipakai sih untuk kayak di dalam kota gitu antar metro. Cuman nggak semua subway itu bisa pakai JR Pass. Dia line tertentu aja. Jadi di Jepang itu dia banyak line, banyak metro company-nya gitu sih. Ada yang JR, ada yang metro, ada yang apalagi gitu. Kalau yang bukan JR kamu harus beli Suica card itu untuk ya dia semacam EasyLink-nya Singapura gitu lah, untuk naiknya kemana-mana. Dan sekali jalan itu lumayan mahal sih. Kalau bilang soal makanan, menurut aku ya makanan sana itu mahal serius. Sebenarnya kalau mau murah bisa aja sih. Kalau kamu bisa tahan kayak di convenience store itu belinya 1 atau 2 onigiri aja makan udah selesai. Tapi ya namanya juga kamu jalan-jalan, kamu pengen coba makanan yang baru, kamu nggak mungkin bisa makan itu doang ya kan tiap hari. Bisa aja sih kalau kamu mau. Jadi sebenarnya kalau tiap kali kita travel itu kita harus pikirkan apa yang mau disacrifice, tempat tinggalkah, atau tempat atau makankah, atau kenyamanan gitu, atau gimana yang harus kamu sacrifice. Namanya juga budget travel ya kan. Ya normally sih aku kalau jalan sendiri aku sacrifice kayak breakfast aku gitu sih. Jadi ataupun kita bawa Indomie sendiri gitu dari Indonesia, tahu lah Indomie paling enak. Dan tapi kalau di sini di convenience store-nya Jepang itu kayak satu onigiri itu kayak 100 bisa 150 yen, 180 yen, anggapan 200 yen itu udah 27.000, itu udah mau 30.000 satu onigiri kecil doang gitu. Dan untuk cewek-cewek mungkin bisa aja sih kenyang. Kalau cewek agak yang suka makan itu ya nggak mungkin kenyang ya kan. Dan apalagi untuk cowok mana mungkin. Dan satu hal lagi itu misalnya kalian yang suka makan nasi putih, nah di sana nasi putihnya sih agak beda ya. Di Jepang dia nasi putihnya itu macam kata Legend sih katanya kayak purut gitu. Dan yang makan nasi putih rata-rata kayak bilangnya nggak enak gitu nasi putih. Ya aku makan sih ya biasa-biasa aja, aku bukan penggemar nasi putih, yang makan mie pun nggak masalah sih. Cuma yang mereka makan nasi putih itu agak having a hard time gitu sih di sana. Dan kalau misalnya kita budget trip itu kita tentunya nggak pakai taksi ya. Taksi dia itu bisa lebih mahal dari Singapura, serius. Dia buka pintu aja udah kayak $8 gitu, buka pintu doang. Baru kamu hail taksinya dan baru buka pintu udah 660 yen gitu, mungkin ada $8 Singapura dolar gitu sih. Udah ya lumayan mahal. Dan kemana-mana itu dia subway sih semuanya itu bisa gabung, cuman subway dia itu nggak kayak Singapura. Subwaynya itu lebih jauh, banyak jalan gitu. Dia satu subway itu bisa kayak ada yang kayak 1 kilometer luasnya gitu, I don't know. Pokoknya lu harus jalan panjang gitu. Di perjalanan Jepangku ini ya, satu harinya itu aku bisa jalan sampai kayak 30-an ribu step.
Itu tiap hari jalannya bener-bener kayak oh like hell, kayak ya lu maksa-maksa jalan sampai bisa aja sih jalan memang masih pegel pas kamu maksa-maksa gitu, nanti pas hari ke-5, ke-6, ke-4, ke-5 gitu lah pokoknya kaki lu udah mulai, otot kamu itu mulai merasa sakit gitu, bengkak gitu, dan ya kamu bisa maksa cuman jalannya itu udah bener-bener kayak udah tarik-tarik gitu. Seriusan. Jadi pas planning itu ya kalau bisa mungkin 1 hari jalan full, 1 hari kita planningnya yang kayak agak bed. Tapi susah juga sih sebenarnya. Jepang itu kemana-mana jalan, harus jalan kaki. Kalau kamu budget travel ya, serius. Yuk, yuk, tuh ya, yuk, 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 yuk. Wah, dipunai say. Wah. Udah suy. Udah suy. Ayo, 来，快，有。哇，哇，日本的baju。有几。